Astagfirullahaladzim. Tidur. Tidur. Lihat mata saya. Oke, Pak Ki Praja, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Puas banget. Semuanya real, tidak dibuat-buat. Maka silahkan datang ke sini. Ke Padepokan Ki Praja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para sedulur, ketemu lagi dengan saya Gubes Ki Praja Pati dari Haji Kesupan Karun, Banten. Alhamdulillah saat ini Ki Praja perdana kembali membuka gemblengan privat setelah Ki Praja pulang dari menjalankan ibadah haji. Alhamdulillah saat ini Ki Praja masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberikan kepercayaan untuk terus membuka gemblengan keilmuan dari ilmu hikmah, ilmu gendam, dan ilmu-ilmu lain sebagainya. Dan untuk konsultasi untuk fokus konsultasi privat tentang problema karir dan kehidupan serta kehidupan itu nanti saya bukanya di sekitar tanggal 5 dan tanggal 10. Tapi untuk program-program keilmuan sudah Ki Praja buka pendaftaran. Untuk saat ini teman-teman yang mau mendaftarkan diri silakan monggo. Dan saat ini energi Dato saat ini privat pertama perdana saat Ki Praja baru pulang dari ibadah haji bersama praktisi dari mana, siapa namanya, nanti kita akan cakap-cakap sebentar dan beliau mengambil program keilmuan apa dan manfaat fungsi dan apa tujuan beliau mengambil ilmu tersebut. Saat ini di sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 21. Tanggal 21, Masya Allah. Padahal Ki Praja baru pulang tanggal 18. Tadinya mau nanti aja tanggal 5, tapi praktisinya udah gak sabaran. Karena kenapa belum fokus untuk buka privat gemblengan teman-teman? Karena besok di tanggal 24 sampai tanggal 1 Ki Praja akan lanjut untuk ziarah ke ujung kulon, yaitu Pulau Sangyang Sirah. Jadi makanya gemblengan belum dibuka total, nanti fokusnya dimulai tanggal 5. Tapi beliau ini saya buka dulu karena beliau sudah daftarnya sebelum saya menjalankan ibadah haji. Jadi beliau saya dahulukan. Ya, saat ini beliau datang dari desa mana, kota mana, mari kita cakap-cakap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kang, perkenalkan diri dari mana, namanya siapa, dan tujuannya kemari ngapain? Monggo silakan. Terima kasih untuk semuanya, terutama Pak Aki. Saya datang dari Ciamis, Jawa Barat. Nama saya Atep Triyono. Tujuan saya datang ke sini ngambil privat gendam level 2. Gitu. Untuk tujuannya yang tentunya untuk merubah diri, mencari rezeki lebih lancar dan membuka aura rezeki biar rezeki kita melimpah luah. Makin jembar ya. Makin jembar. Masya Allah. Kalau kata Haji mabrur. Amin. Ngomong-ngomong, tahu Ki Praja dari mana asal muasalnya? Asal Udah lama belum? Untuk kenal Ki Praja baru-baru ini. Kenal Ki Praja itu dari temen, sama-sama dari Ciamis juga. Untuk mengusulkan bahwa untuk keluh kesah, susah atau apapun, kita datang aja langsung ke Ki Praja. Masya Allah. Jadi baru ya? Iya, baru. Pun dari teman ya? Iya. Berarti belum tahu banyak di medsos Ki Betul, Praja betul. kayak apa ya? Iya. Tapi yakin ya? Tapi saya yakin Ki Praja, Masya Allah. insya Allah doanya Masya makbul. Allah. Tabarakallah. Ngomong-ngomong, kita sudah melakukan session demi session ya, Ya. penarikan energi teman-teman, terus mengeluarkan energi negatif, sampai tolak bala telur dan mandi ruatan aura. Kita tanya, coba sensasi apa yang didapat ketika tadi ritual penarikan energi gaib? Silakan. Untuk ritual yang pertama, yang saya rasakan energi masuk ke dalam kepala, depan, khususnya di kening ya. Kening tuh terasa berat gitu kan, untuk privat yang pertama ya. Terus yang kedua, perut, tarik napas perut dan ucapan takbir, perut terasa kenceng, terasa kenceng, sama dengan yang ritual yang ketiga pun sama, makin kenceng itu perut, makin kenceng.
Nah, untuk yang ritual yang keempat, itu benar-benar getarannya itu yang bikin gak kuat saya. Terasa kayak mau dicabut nyawa. Masya Allah. Mungkin itu dosa kali ya. Dosa saya yang saya perbuat gitu kan. Gitu. Mungkin itu ajab siksaan mungkin. Yang saya rasakan itu kayak, ya Allah. Itu nggak dibuat-buat ya? Enggak, benar. Masya Benar, Allah. Terus ketika lagi di for healing tadi dibuang energi negatif itu ada lagi apa slow aja? Nikmatin. Kalau nikmatin itu slow. Slow, Tidak ya? ada beban. Masya Kita pasrahkan aja semuanya. Terus tolak bala telur, apalagi sensasinya? Kalau untuk tolak balap telur, kebetulan tadi sama AA yang bantu itu cukup keras juga. Dari tangan kanan pindah ke tangan kiri, pindah lagi ke tangan kanan, sampai pecahnya pun saya berdoa kembali, ya Allah, renyahkanlah telur ini, gitu kan. Saya benar-benar taubat, saya minta maaf atas dosa-dosa saya, dan nggak lama itu langsung prak pecah. Masya Allah. Nggak dibuat-buat ya? Nggak dibuat-buat. Nggak dihipnotis ya? Nggak disugesti ya? Nggak. Masya Allah. Real kebatinan ya? Real doa ya? Iya. Terus setelah itu mandi ruatan aura, apalagi? Nah, kalau untuk mandi, kebetulan tadi saya mandi, sebelum mandi saya baca bismillah, saya siramkan 3 kali, 3 kali, dan saya ngelihat tangan, itu tangan saya itu putih bersih gitu loh, Ki. Putih bersih sampai saya cerita ke AA, ini tangan saya kok putih gini bersih gitu. Ki, makanya saya kaget. Ya Allah, mungkin ini sinar kali ya. Ya Allah, mudah-mudahan saya cuma berdoa, ya Allah, mudah-mudahan gendam ini jadi penolong saya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Gitu. Itu aja udah? Ya. Masya Allah. Enggak semua sensor semuanya apa adanya ya? Apa adanya. Aki nggak hipnotis kan? Enggak. Sugesti kan? Enggak. Masya Allah. Tuh teman-teman penyaksian dari beliau, Kang Acep dari Ciamis ya? Iya, Ciamis. Itu penyaksian beliau dan beliau mengalami fenomena kegaiban yang memang Allah kasih, Allah izinkan. Karena apa? Beliau tulus jauh-jauh dari Pangandaran, dari Ciamis kemarin sampai jam berapa tadi? Jam 6:30 pagi. Jam 6:30 pagi. Berangkat jam 8 malam. Mulai acara pada Johor ya. Iya. Ini langsung nanti habis dari sini cabut lagi ya. Iya. Masya Allah. Ini baru kesatria guys. Tulus, ikhlas, yakin, pasrah sama Allah. Iya. Sehingga Allah kasih tuh, Allah izinkan tuh semua sensasi fantasi ke alam batinnya itu terbuka semuanya. Masya Allah. Mudah-mudahan manfaat ilmunya ya. Amin. Amin. Terima kasih, Ki Praja. Nah, begitu teman-teman. Ngomong-ngomong sekarang sebelum kita lanjut ke ijazah, praktik dan teori, Aki minta edukasinya sama Kang Acep. Bagaimana pandangan Kang Acep ketika sudah ketemu Ki Prajapati? Bagaimana? Apa Ki Prajapati itu hoak, bohongan, settingan, terus sombong, atau bagaimana coba? Biar teman-teman tahu nih yang nonton. Bagaimana tentang pandangan Kang Acep pada Ki Praja? Terima kasih sebelumnya kepada Ki Praja. Untuk teman-teman semua, ini bukan settingan, ini nyata, real yang saya rasakan. Itu tidak dibuat-buat. Mudah-mudahan Ki Praja bantu doa saya, dukung saya dalam doanya supaya mewujudkan apa yang saya inginkan. Masya Allah. Bisa menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan saya dari setiap doanya. Saya yakin Ki Praja bisa bantu saya. Insya Allah. Dari gendam ini. Terima kasih Ki Praja. Amin, amin, insya Allah. Jadi itu aja edukasinya ya, bahwa semuanya nggak ada settingan ya, semuanya terjadi apa adanya ya, sehingga fenomena dari Allah kepada Kang Acep terbuka, amin, dan dirasakan sendiri ya. Masya Allah tuh teman-teman ya. Jadi di sini itu selalu saya utamakan sing penting yakin, pasrah niscaya wujud. Kalau ragu, kalau nggak yakin jangan. Karena ilmu di sini nggak murah, ya kan? Jaraknya jauh pula. Gitu teman-teman. Jadi wah mau belajar sama Ki Praja, coba-coba kali aja cocok, jangan. Gitu. Harus yakin belajar ilmu, harus benar-benar istiharoh dulu. Istiharoh, mantepin hati, jalankan kemarin. Nah setelah di sini ikutin prosedur yang Ki Praja arahkan, pasrahkan semua sama Allah. Maka sensasi-sensasi dari alam semesta akan Allah izinkan diberikan sama kita. Karena saya bukan pemilik ilmu, sejatinya ilmu yang memiliki Allah. Saya hanya mengarahkan bagaimana agar si praktisi yang belajar ini puas.
Nah, puas, mengerti dan paham apa yang dipelajari. Itu tujuan Ki Praja kemari. Teman-teman mesti sadar di situ, dipahami ya. Jadi alhamdulillah beliau ini bersama temannya Kang Ustadz yang mengambil Pamungkas Abu Jabar saat ini dari Pengandaran Ciamis datang kemari mengambil beliau ambil Gendam, temannya ngambil Pamungkas Abu Jabar dan alhamdulillah beliau puas dan temannya pun puas gitu. Dan beliau ini luar biasa, itu artinya beliau ini yang merawalin pertama kali nih. Ya salam. Ya kenapa sampai kerudungan begini karena rambut saya udah nggak gondrong lagi guys. Jadi sampai kerudungan begini ya, nggak biar masih kelihatan gagah gitu. Jadi begitu ya Kang Asep ya. Ya. Selanjutnya teman-teman kita akan jaza praktek dan teori bagaimana beliau bisa menjalani ilmu ini dalam keseharian dunia nyata. Karena Gendam ini utamanya untuk suatu syariat ikhtiar kita di dunia nyata, bukan dunia semata-mata dunia hiburan. Walaupun kita perlu, tapi hiburan hanya untuk menyenangkan hati saja. Nah, selebihnya untuk apa sih Gendam ini? Gendam ini bagaimana bisnis kita lancar, rezeki kita jembar, bini makin cinta, mau kawin lagi boleh. Nah, itu Gendam. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang, ngapain belajar Gendam? Hipnotis pun bisa. Ya, bener. Kalau sekedar untuk pandangan bermain, hipnotis pun bisa. Apa yang dilakukan Gendam? Gendam pun bisa apa yang dilakukan hipnotis. Tapi apakah hipnotis bisa menyelesaikan masalah problema punya utang? Ya kan, duit banyak, ya kan, bini banyak. Hipnotis tidak bisa ke situ teman-teman. Tapi Gendam insya Allah bisa ke situ dengan mudah. Si penting yakin pasal niscaya wujud. Begitu aja edukasi dari Ki Praja. Semoga teman-teman tercerahkan. Ya, ambil ilmunya, rasakan sensasinya dan nikmati hasilnya. Kun fayakun, si penting yakin pasal niscaya wujud. Ya, semuanya terjadi atas izin Allah. Kira-kira begitu aja ya. Semoga bermanfaat podcast kali ini bersama Kang Acep dari Ciamis. Sekarang kita akan lanjut ke ijazah dan nanti insya Allah untuk prakteknya kita akan publikasikan untuk teman-teman, untuk suatu motivasi, support, hiburan supaya teman-teman yakin bahwa Gendam ini ilmu satu tapi sangat berguna untuk banyak hal, untuk permainan, pengobatan, bisnis dan lain sebagainya, penjagaan, laduni, insya Allah di Gendam bisa karena setiap levelnya memiliki fungsi masing-masing. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami dan saya rasa sangat bermanfaat sekali video kali ini dan saya berterima kasih untuk teman-teman yang selalu mendoakan saya, mensupport Pusat Kebatinan, mensupport Ki Prajapati dan selalu setia stay tune menjadi subscriber Ki Prajapati, menjadi follower Ki Prajapati dan tidak pernah bosan-bosan. Semoga channel ini menjadi channel yang mendidik, yang memiliki wawasan spiritual bagi teman-teman yang lagi bingung, morat-marit bagaimana mengembangkan, menguasai, mendalami ilmu spiritual dalam hal hikmah apapun. Insya Allah ketika kalian menonton Pusat Kebatinan ini, kalian akan terbuka pikirannya. Ya, karena metafisik ilmu spiritual itu luas jangkauannya dan tidak ada ujungnya teman-teman. Maka carilah guru yang original, yang bertanggung jawab dan disiplin. Yang penting tanamkan prasangka baik sama gurunya, insya Allah sukses. Amin. Teman-teman, semoga bermanfaat. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual Nusantara, Rahayu. Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terobat walau sudah ziarah sekali.